Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami melalui kasih dan penyertaan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini kami masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Untuk mengucap syukur untuk waktu yang indah pada saat ini buat kami untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membuka telinga kami, membuka hati kami untuk firman-Mu. Yang berikan hamba hikmah dan bijaksana dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua boleh semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik jemaat yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kejadian 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu kedua di bulan Januari. Masih dalam suasana tahun yang baru. Tentunya banyak harapan-harapan kita di tahun yang baru ini. Segala apa yang kita harapkan, kita inginkan, kita butuhkan, semuanya bisa terwujud. Dan pastinya kita berharap kondisi kita atau situasi kita saat ini menjadi lebih baik di tahun 2021. Satu tahun kita diperhadapkan pada situasi pandemi COVID-19 yang berdampak luar biasa pada kehidupan kita semua. Kita dipaksa untuk menerima kenyataan, dipaksa untuk berbesar hati, karena banyak hal yang tidak bisa tercapai. Banyak hal yang tidak biasa yang terpaksa harus kita lakukan. 2020 memang tahun yang sulit bagi kita, umat manusia. Nah, bagaimana kita akan menghadapi, bagaimana kita akan menjalani tahun 2021? Bagaimana kita mengawali, bagaimana kita memulai kehidupan kita di tahun 2021? Memulai segala sesuatu, permulaan segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, dalam kitab Kejadian yang kita baca tadi, di sana dikatakan bahwa alam semesta dan kehidupan di bumi adalah jelas karya Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah karya Allah. Dijelaskan bahwa Allah menjadi subjek dari kata kerja yang menunjukkan apa yang dilakukannya sebagai pencipta. Kata pada mulanya memberikan makna bukan sekedar menunjukkan waktu, tetapi juga menyatakan bahwa Allah itu sendirilah. Allah itu adalah permulaan dari segala sesuatunya. Pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya adalah Allah. Dan untuk menciptakan segala sesuatunya, Allah cukup menyampaikan apa yang difirmankannya. Dan semuanya terjadi, semuanya menjadi ada. Nah, hal ini menunjukkan kemahakuasaan Allah yang tidak ada bandingannya. Dan hal ini juga menunjukkan kebergantungan segala ciptaan-ciptaannya kepada Allah sebagai pencipta. Nah, Allah memulai penciptaannya dengan gambaran yang besar, yaitu langit dan bumi. Tempat segala sesuatunya ada, hidup dan tinggal. Dan Allah bersama-sama dengan rohnya melihat, memperhatikan, mengamati keadaan bumi yang masih kacau balau, yang belum ada kehidupan sama sekali. Lalu kemudian Ia melihat ciptaannya yang belum berbentuk itu, maka Allah berfirman, jadilah terang. Nah, di sini Allah memberikan kepastian, memberikan kejelasan dan kehidupan dengan menciptakan terang. Walaupun langit dan bumi sudah diciptakan, tetapi bila dalam gelap, tentu tidak ada kepastian dan kehidupan. Di dalam terang tersebut, penataan kehidupan di bumi semakin baik.
Dan Allah melihat terang itu sebagai ciptaan yang baik. Dan Dia memisahkan terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Nah, saudara-saudara, Allah menciptakan langit dan bumi sebagai ungkapan kemuliaan, kemegahan dan kuasanya. Nah, dalam Mazmur 19 ayat yang kedua di sana dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Lalu kemudian dalam Mazmur 8 ayat yang kedua di sana dikatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Tapi kemuliaan Allah dengan segala ciptaannya ini, dalam kehidupan manusia saat ini, banyak manusia yang mengganggu ciptaannya. Banyak yang merusak alam demi kepentingan-kepentingan tertentu. Kemuliaan Allah dalam penciptaan sering dirusak oleh ulah manusia itu sendiri. Bencana-bencana alam yang terjadi, kalau mau diselidiki lebih lanjut, mungkin ada campur tangan manusia di dalamnya. Nah, saudara-saudara, dengan memandang seluruh alam semesta ciptaan Allah, sudah pasti kita akan mengaguminya. Karena sampai kapanpun, kita tidak akan pernah mampu menjadi pencipta seperti Allah. Fakta bahwa permulaannya adalah Allah yang menciptakan segala sesuatunya, hal ini membuktikan bahwa sampai kapanpun manusia tidak akan mampu mengimbangi atau menyamai Allah. Akan tetapi, meskipun Alkitab dengan tegas, dengan jelas mengungkapkan bahwa kenyataan bahwa Allah adalah pencipta, masih saja banyak manusia yang berusaha untuk menolak, berusaha untuk menyanggahnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Dengan kepintaran-kepintaran mereka berusaha mematahkan isi dari firman Tuhan. Dan hal ini yang membuat tidak sedikit orang tidak mempercayai keberadaan Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, melihat situasi ini, apakah pernah mempengaruhi kita atau terlintas dalam pikiran kita untuk menjadi ragu akan keberadaan Allah sebagai Sang Pencipta? Dalam pengakuan iman rasuli dikatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, atau Pencipta langit dan bumi. Nah, pengakuan ini seharusnya semakin membuktikan bahwa tidak ada keraguan untuk mengakui bahwa kisah penciptaan adalah fakta sejarah yang alkitabiah yang harus diimani. Pengakuan iman. Nah, saudara-saudara, terang yang Allah ciptakan adalah baik tentunya bagi kehidupan di bumi. Terang itu bermakna kehidupan dan keselamatan bagi bumi yang masih belum berbentuk, kosong, dan gelap. Jika kita melihat kehidupan kita saat ini, gambaran bumi yang tidak terbentuk, tidak berbentuk, kosong, dan gelap adalah ibarat orang yang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, kegelapan, dan hilang pengharapan. Menghadapi ketidakpastian, terlebih saat ini kita masih dalam menghadapi situasi COVID-19. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Walaupun mungkin banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk bisa mengatasi hal ini, tetapi rasa-rasanya kita benar-benar tidak tahu kapan ini akan berakhir. Namun seperti halnya Allah memberikan terang kepada bumi untuk memberikan kehidupan dan keselamatan, sama halnya dengan kehidupan kita. Allah juga memberikan terang itu dalam diri Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat yang ke-12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, saudara, seberat apapun persoalan kita saat ini, sedalam apapun pergumulan kita, sebesar apapun kekhawatiran kita, datanglah dan memohon kepada Tuhan. Maka lebih dari keindahan alam semesta akan Dia berikan dalam kehidupan kita, dan akan Dia anugerahkan kepada kita yang percaya akan karya Tuhan. Hiduplah di dalam terang Tuhan, berjalan dalam tuntunan firman-Nya,
Mari kita yakini bahwa Tuhan tidak hanya sekedar menciptakan kita, melainkan Dia juga menyelamatkan hidup kita dan senantiasa memelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, sudah kami terima bersama-sama. Terima kasih. Melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa Engkaulah Sang Pencipta alam semesta. Engkaulah yang menciptakan segala sesuatunya di dunia ini. Terlebih kami sebagai makhluk ciptaan-Mu yang paling sempurna. Dan biarlah kami terus dapat mengagumi karya-karya-Mu dalam kehidupan kami melalui apa yang Engkau ciptakan, dan kami menghargai yang mensyukuri itu. Dan biarlah Tuhan, walaupun saat ini kami masih di dalam hidup kekhawatiran, ketidakpastian menghadapi situasi saat ini, tapi kami berharap kepada Engkau. Seperti Engkau memberikan terang kepada bumi, begitupun juga Engkau sudah memberikan terang dalam kehidupan kami melalui pribadi Yesus Kristus yang sudah hadir ke dunia ini, menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami dan memberikan kepastian, memberikan jawaban dalam kehidupan kami. Dan kami mau tetap terus tinggal di dalam terang itu. Dan kami mau tetap terus hidup dalam tuntunan firman. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.